Selamat siang guys, hari ini kita akan jalan-jalan dari Ngabang menuju Sanggauledo ya. Liburan akhir pekan bersama keluarga. Ikuti terus ya sampai selesai. Ini jalannya kita menuju Jalan Darit ya guys. Nah di sini bisa kita lihat jalan menuju Sidas ke daerah Darit itu jalannya lumayan jelek ya, banyak jalan-jalan berlubang. Jadi di sini kita pelan-pelan saja. Jalan ke arah Ngabang menuju kota Bengkayang itu kurang lebih sekitar 2 jam lebih ataupun sekitar 3 jam ya, karena di sini jalannya lumayan jelek. Jalan sekitaran Sidas menuju ke arah Darit. Jadi kita pelan-pelan jalannya karena kondisi jalan jelek, banyak berlubang ya. Jalan menuju ke Darit itu kampung halaman kita ya guys. Jadi dulu kita pernah lahir di sana dan kita besar di sana juga. Kemudian sekitaran SD saya ke sana juga, SD di Darit. Waktu zaman dulu ini jalan masih jalannya bagus ya, tidak seperti ini jalannya. Karena ini jalan PT juga, ada perusahaan sawit yang masuk sekitar daerah Tampaya ini mengakibatkan jalannya udah seperti ini, udah hancur lebur ya guys jalannya. Untuk jalan menuju daerah Darit ke Bengkayang itu sekitar membutuhkan waktu 1 jam lebih juga ya guys, dan disitu juga jalannya lumayan jelek, banyak berlubang-lubang, tapi tidak separah ke menuju Sidas ke Darit. Jalannya udah lumayan bagus. Oke, di sini kita sudah sampai di Bengkayang ya guys. Kita istirahat sebentar. Sudah sore kita nyampainya, kan kita berangkat juga tadi udah sekitaran pukul 1 kita berangkat, dan kemudian kita nyampai di Bengkayang sekitaran pukul 4 sore ya guys. Sini kita makan-makan dulu sambil nyantai, sambil menikmati dan beristirahat sejenak di warung makan di daerah Bengkayang ya guys. Nah ini kita jalan lagi, menuju ke Ledo ataupun Sanggauledo ya guys. Nah di sini kita menggunakan mobil 5 mobil ya guys, 5 mobil karena kita 5 keluarga, jadi masing-masing keluarga itu membawa 1 mobil ya. Oke. Nah, perjalanan waktu karena kita udah sore juga berangkatnya sekitar jam 6, jadi kita nyampainya dalam perjalanan itu masih malam juga ya guys. Nah, ini kita sudah sampai di Riam Parange ya namanya ya. Kita nginap di sini dulu, Riam Parange. Nah, ini udah malam, sekitar pukul 8 kita nyampe ya. Kita lihat, nah ini setelah nyampai kita kelaparan lagi ya guys, jadi kita makan dulu. Nah ini Bang menyiapkan kopi sambil santai sejenak sama keluarga, sambil menikmati malam di Riam Panggare. Nah di sini udah pagi ya guys, jadi Riam Panggare ini, nah di sini ada penginapannya dia, kita sewa penginapan itu sekitar 5 kamar ya guys. 5 kamar karena ada anak-anak juga, jadi untuk anak-anak yang gak di situ kita pesankan 1 kamar. Di tiap keluarga ada 5 kamar kita pesan. Nah ini dia suasana penginapan yang tepi sungai ya guys, tepi sungai Riam Panggare. Parange namanya guys, Riam Parange. Di
sini juga ada arum jeramnya ya guys. Sini juga arum jeram. Nah ini ada tersedia harga jika kita bersedia ataupun ingin mengikuti jelajah arum jeram ya. Nah di sini lokasinya sangat bagus, kondisi alamnya masih sangat asri, airnya masih jernih karena air batu juga Riam kan. Jadi kita menuju ke Riam Parange di sini. Wisata liburan bersama keluarga ya guys. Oke, di sini kita akan lihat lebih dekat lagi menuju Riamnya ya. Di sini bisa kita lihat pemandangannya, banyak bebatuan, airnya segar, jernih, memanjakan mata kita ya guys. Jadi ini salah satu juga tujuan objek wisata yang bisa direkomendasikan ya guys jika kita berada di daerah sini ya, daerah Sanggau Ledo. Di sini banyak riam ya guys. Salah satunya di sini Riam Parange. Kemudian Riam Rasap. Nah Riam Rasap ini yang tinggi ya, agak tinggi kayak air terjun ya. Cuma di sini dinamakan Riam Rasap ya. Nanti juga kita akan ke sana ya. Setelah mandi sama anak-anak, makan siang, habis itu kita akan nanti berangkat. Nah, ini kita masih menikmati perjalanan, menikmati alam, keindahan alam begitu segar ya. Karena pagi-pagi kita udah bangun, lihat pemandangan di sini, waduh luar biasa, sangat indah dan menenangkan jiwa ya guys. Di sini juga ada beberapa penginapan. Di sini saya akan lihatkan penginapan kita ya guys. Nah di sini tempat nyantai juga. Ada pondok-pondok. Nah disediakan lahan parkir. Di sini ada kantin. Nah di sini mama yang lagi mau nyuci piring yang tadi malam ya guys. Habis makan malam. Nah ini yang di sini ini lokasinya ini ada dua kamar ini terasnya itu menghadap sungai ya guys, menghadap sungai, sangat indah sekali, bagus untuk santai di depan teras langsung menghadap sungai, sangat bagus view-nya ya. Sini sih bagus, rekomendasikan juga untuk kamar yang tepi sungai ya. Nah ini yang bagian penginapan yang dekat sungai juga yang ujung nih ya guys. Nah di sini juga di hilir Riam yang itu tadi yang agak kecil tadi, hilirnya tuh ada tempat mandi juga ya guys. Nah di sini juga direkomendasikan biasanya sih untuk anak-anak yang mandi ya. Nah itu udah persiapan mau mandi anak-anak. Di sini dia ada pasir-pasirnya, jadi kalau untuk anak-anak itu sangat senang sekali mereka guys, seperti kayak di tepi pantai gitu kan, ada pasir-pasirnya, jadi agak terlalu dalam ya, jadi anak-anak tuh senang dia main kalau di sekitar daerah kayak gini karena tidak terlalu dalam airnya. Oke, setelah mandi kita makan siang lagi. Makan siang ini sudah disediakan dari penginapannya ya guys. Jadi kita pesan menu untuk makan siang. Jadi dia tidak termasuk penginapan ya guys, biaya penginapan. Jadi biaya penginapan itu sekitar 350.000. Jadi ini di luar biaya penginapan, kita pesan sendiri ya guys. Menunya itu ada menu ikan, ayam, sayur, dan sambal. Kita lagi makan siang, nanti kita akan lanjut lagi jalan ke Gua Maria. Nah ini mama nih lagi nyuci piring setelah saya makan.
siap-siap kita berangkat. Oke, ini kita sudah sampai menuju Gua Maria Riam Rasap namanya ya, daerah Sanggau Ledung. Nah, ini kita udah nyampai di area parkir Gua Maria Riam Rasap, daerah Sanggau Ledung, Kabupaten Bengkayang. Ya, ini udah nyampe, kita parkir, kemudian kita langsung jalan. Di sini ada dua Gua Maria ya guys. Dulunya pernah ada Gua Maria yang lama, karena dekat sungai, lokasinya di tepi sungai, karena sering banjir juga, jadi ditutup untuk Gua Maria yang lama. Nah, ini kita sedang menuju Gua Maria yang lama. Dulu waktu kecil kita juga pernah kesini guys, waktu SD, tapi udah lama banget, sekitar tahun 90-an ya. Nah, ini kita baru kembali lagi di sini, udah tahun 2025 ya, baru kita kesini lagi, dan kita lihat kondisi sudah mulai tidak terawat dan tidak dibersihkan lagi, karena udah lama tak terpakai, jadi kondisinya udah seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat kondisi Gua Maria yang lama di Riam Rasap ya. Ini dia tepi sungai ya, tepi sungai Riam tadi, di Riam yang kita mandi tadi. Hilirnya, hilir sungainya, airnya tenang sekali dia ya. Kondisi Gua Maria yang lama ya guys. Nah, sudah tidak terawat lagi, tapi masih dibersihkan oleh warga sekitar ataupun pihak pengelola Gua Maria Paroki Sanggau Ledung ya. Ini sudah berlumut karena sudah tidak terawat. Ini patung Bunda Marianya juga, tapi ini masih bagus dia patung Gua Marianya ya guys. Masih bagus karena sering dibersihkan juga, karena ini udah tutup, jadi tinggal dibersihkan saja. Untuk Gua Maria yang baru, dia berada di atas tadi ya guys, di atas Gua Maria yang ini, tidak jauh jarak. Karena di sini mungkin karena sering banjir, jadi tergenang air, makanya ditutup untuk Gua Maria yang lama. Nah, ini kita menuju ke Riam Rasap ya guys, menuju ke Riam Rasap. Ini jaraknya tidak terlalu jauh dari Gua Maria, sekitar 1 kiloan menuju ke Riam Rasap, air terjun deh ya guys. Di sini airnya sangat tenang karena di sini dibangun juga PLTA ya guys, bendungan PLTA, pembeli tenaga air. Nanti kita lihat ada PLTA-nya. Nah, ini kita udah sampai di PLTA-nya. Ini di bendung airnya, makanya airnya agak tenang. Ini dia bendungan air untuk PLTA-nya ya guys. Ini sepertinya udah lama juga, udah tua. Nggak tahu ini masih aktif atau enggak, cuma kayaknya ini masih aktif kayaknya. Yang masih layak pakai. Ini
jalannya juga menuju Riam Brasak agak sedikit tidak terawat ya guys, karena orang jarang melewati jalan sini lagi, karena ada jalur lain juga yang bisa masuk menggunakan mobil. Karena kita udah terlanjur lewat Gua Maria, jadi kita jalan kaki aja menuju ke objek wisata Riam Brasak. Nah ini anak-anak sudah sampai, sudah kepanasan karena jalan kaki, jadi cuacanya juga panas. Nah jadi kasihan anak-anak ini kepanasan. Nah ini kita berada di puncak Riam Brasak ya guys. Puncak Riam Brasak itu jalur masuknya menuju ke Riam Brasaknya itu kita di puncaknya ya guys. Jalur masuknya pas di puncak air terjun. Nah ini kita udah berada di depan loket pembayaran masuk di Riam Brasak nih guys. Ini udah kita masuk pintu gerbang wisata Riam Brasak. Itu untuk bayar tiketnya untuk anak-anak itu 5.000 ya guys. Untuk orang dewasa itu sekitar 10.000 tiket masuknya. Nah ini kita berada di puncaknya ya guys, puncak Riam Brasak. Bisa kita lihat di sini, bisa juga untuk foto-foto. Ini puncaknya bagian atasnya ini. Ini kita bisa lihat di sini bagian bawahnya, nanti kita ada lihat video, bisa kita tunjukkan nanti bagian bawahnya. Nah ini dia pemandangan air terjunnya ya guys. Di sini dinamakan Riam Brasak karena tinggi, dia mengeluarkan uap air, jadi uap airnya tuh kayak asap gitu ya guys, kayak asap, jadi dinamakan Riam Brasak di sini. Kita bisa lihat ini kondisi di atasnya, ini tinggi sekali nih guys ya. Nah untuk tinggi Riam Brasak ini itu kurang lebih 20 meter ya. Ini lumayan tinggi untuk air terjun Riam Brasak. Sungguh menakjubkan sekali ya guys ini pemandangannya, karena ada percikan-percikan air dengan cahaya matahari ini kelihatan seperti kayak ada pelangi-pelangi di bawah itu ya guys, sangat indah sekali ya. Nah ini mama pada foto-foto karena melihat pemandangan yang indah. Ini kita udah sampai di turunan menuju bawah Riam Brasak. Ini tinggi sekali nih guys ya, tangganya pun sangat ekstrim tangganya nih, jadi harus hati-hati melalui tangga ini karena tinggi. Sepertinya ini kurang perhatian pemerintah ya guys, karena tidak di semen, tidak dicor untuk tangganya. Langkah-langkah lebih baiknya sih diperhatikan untuk pemerintah, karena kita lihat di sini kan objek wisatanya kan lumayan ramai juga yang berkunjung dan bisa menambah pendapatan daerah sekitar. Di tangganya itu tangga manual, dibikin dari tanah, kemudian dilapis-lapisi batu-batu dan diberi penyangga dari bambu ya guys. Jadi harap hati-hati jika melewati di sini. Ini kakak-kakak udah pada haus karena jalannya lumayan jauh, sekitaran 1 kiloan dari Gua Maria tadi ya guys. Jadi lumayan kehausan karena cuaca panas juga tadi, jadi kehausan, kepanasan. Ini kita sudah sampai ya guys, sudah sampai di Riam Brasak. Nah ini
kondisi airnya kayaknya surut dia ini karena kemarau, berapa hari tidak hujan jadi agak surut. Jadi batu-batu itu nampak berhamparan di dekat riam berasap ini ya. Kita lihat. Nah, di sini tingginya lumayan tinggi, sekitar 20-an meter ini tingginya ya. Jadi keindahannya itu dari jauh tuh udah nampak ya, keindahan air terjun. Jadi untuk anak-anak juga harus hati-hati di sini karena batu-batu ini jika tidak hati-hati lewat bisa jatuh ya guys. Nah, ini kita berada yang lebih dekatnya, lebih dekat ke air terjunnya ya guys. Spot foto-foto tuh bagus di sini, ataupun yang mau syuting video klip segala macam di sini bisa karena keindahan air terjunnya tuh luar biasa ya guys. Di sini juga kita lihat ada, kalau kita lebih dekat di air terjun itu kita kena siraman uap airnya ya guys. Terasa seperti dingin ya, seperti AC dia terasa di dekatnya karena uapan air terjunnya ini ya. Mungkin ini dinamakan riam berasap ya karena mengeluarkan uap air yang dingin dan sejuk ya. Nah, kita akan mendengarkan komentar dari emak-emak ya. Hari ini kita pergi ke riam berasap. Ayo tebak, tempatnya di mana? Ayo kita pergi turun ke bawah. Di mana lokasinya nih? kayak rasa ada api gitu. Ini kali ya yang dinamakan air terjun berasap karena kayak ada asap-asapnya gitu, kan? Iya. Ya udah dulu ya guys, dadah. Nah, ini kita lanjut lagi jalan menuju Gua Maria Riam Berasap ya guys. Jadi setelah kita ke Riam Berasap tadi, kita menuju Gua Maria yang baru lagi karena jaraknya tidak jauh dari Riam Berasap, sekitar 1 kiloan. Jadi kita lumayan capek jalan kaki ya, kepanasan. Jadi ya mau gimana lagi, yang namanya kita liburan ya serasa seru gitu ya liburannya ya, karena menikmati keindahan alam yang begitu luar biasa, menambah ketenangan hati, jiwa dan pikiran kita ya. Nah, setelah kecapean kita menuju Gua Maria Riam Berasap ya. Di sini kita akan berdoa, mengucap syukur atas segala berkat karunia yang telah diberikan kepada kita atas hari-hari yang sudah lewat. Kita mengucap syukur dan sudah diberikan kesehatan selalu, pekerjaan dan kelancaran setiap usaha yang kita lakukan. Oke, demikian dulu perjalanan kita dan kita akan lanjut pulang ke kota Ngabang. Happy weekend buat kita semua dan jangan lupa bahagia ya.